Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala, atau aku sengaja aku niat, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala, itu sudah masuk. Wa an Abi Dzarrin qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kemarin sudah sampai wa iya kasratad dih. Nabi berwasiat, usika bitaqwallah, aku nasihatkan engkau agar bertakwallah. Fa inna ra'sul amri kullih, karena takwa Allah, takwa yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah modal segala perkara, semua apa aja modalnya takwa. Orang sugih modalnya takwa, orang miskin juga modalnya takwa, pejabat modalnya takwa, pengusaha, teknokrat, dosen, siapa aja yang mengaku beragama Islam modalnya takwa. Modalnya takwa. Modalnya takwa. Bahan bakunya takwa, ilmu agama. Ilmu agama. Bahan bakunya tadi yang bagaimana bentuknya, yang bagaimana yang membawa kita kalau belajar ilmu tadi menambah tawadu, menambah takut kita kepada Allah. Nah, itu ciri baru bisa takwa tadi jadi ra'su kulli amrin kullihi, jadi pokok dari perkara semuanya. Jadi takwa modalnya, modal utama itu pesan Nabi kepada Abu Dzar. Kemudian wa alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrillah, atas engkau wajib engkau membaca Quran dan zikir kepada Allah. Fa inna dzikrul laka fis sama nurul laka fil ard, karena membaca Quran dan zikir kepada Allah itu keuntungan bagi kamu, jadi nur ya, jadi sebutan engkau disebut di langit, itu keuntungan bagi kamu. Zikrul laka fis sama wa nurul laka fil ar, di langit kau disebut-sebut oleh malaikat, tentu malaikat positif kan, pasti mendoakan, dan kau akan dengan bacaan Quran itu jadi nur di bumi, jadi cahaya petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi cahaya, engkau mencahayai. Ibaratnya kita ini di bumi ini di tengah kegelapan. Jadi Quran dibaca, baca Quran itu dibaca jadi cahaya. Cahaya menenangkan batin, menenangkan jiwa, memberi rahmat, karena orang membaca Quran pahala. Itu kalau dibaca. Bisa juga diartikan kau baca Quran artinya mengamalkan jalan hidup kita yang gelap, yang banyak bertentangan dengan Quran, tidak lagi gelap, jadi cahaya. Kenapa? Quran dibaca dan diamalkan. Karena ada juga orang yang membaca Quran, seberapa banyak orang yang membaca Quran ujar Nabi, tetapi Quran melaknat dia. Quran, dia baca Quran, wala taqrabuz zina, ujar Quran, dia baca itu,
jangan kau dekati zina, dianya yang berzina. Ya kan disumpahi Quran itu. Quran menyuruh mengingat akhirat, tapi dia malah dunia terus. Dimarahi Quran itu. Itu. Alaika bitulis somti. Kau mesti panjang, banyak diamnya, jangan banyak pender. Fa innahu matradatul lisyaitani wa aunul laka ala amri dinik. Karena dengan diam itu untuk menghambat, menolak, menyepak setan, dan itu untuk menolong dalam perkara agama kamu. Coba lihat orang banyak pender. Kalau banyak omong, mana bisa masuk ilmu? Karena dia yang omong. Kan orang nih banyak omong, mana bisa ilmu agamanya masuk? Kenapa? Seharusnya ada di hadapan ulama, tamu dari luar daerah, luar negeri, ulama-ulama yang memang patut kita dengarkan nasihatnya. Inya yang banyak omong, kayak apa dapat ilmu, menolong urusan agamanya, atau memang karena banyak omong ini merusak agama. Banyak omong kosong yang merusak, ya. Wa iyyaka wa kasratad dhih fa inna yumitul qalba wa yuthibu binuril wajhi. Nah, jangan banyak ketawa yang lupa diri, karena ketawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya muka. Nah, sambungannya alaika bil jihadi, alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatu ummati. Atas engkau dengan jihad itu kada cocok lagi. Jihad itu dibayangkan ambil parang sembelih orang kafir, ya kalau tuh, atau bom gereja. Lain nang itu pengertian jihad di sini. Ada yang Nabi pulang dari peperangan Badar, itu jihad terbesar di dalam sejarah Islam. Pulang dari peperangan Badar, ujar Nabi, roja'na min jihadil asghar wa ila jihadil akbar. Nabi bersabda, kita sudah pulang dari peperangan besar karena peperangan menentukan di tanggal 17 Ramadan itu. Ujar Nabi, kita pulang dari peperangan yang kecil pada Sidin Badar, padahal itu peperangan besar, dan kita menuju kepada peperangan besar. Apa peperangan besar? Lalu ditanya Nabi, apa jihad apa itu ya Rasulullah? Ujar Nabi, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Nah, jadi kita disuruh berjihad. Apa itu ya rahbaniyah itu? Disuruh kita berjihad oleh Nabi kita. Nah, jihad sekarang ini yang mana? Jihadun nafsi tadi. Pertama untuk diri kita sendiri, melawani hawa nafsu kita. Jangan lagi dimenangkan hawa nafsu kita yang jelas-jelas itu melanggar perintah larangan Allah. Minum, kecil aja jar minum. Ayo kecil minum. Orang sembahyang jarang, hampir tidak ada yang minum lagi ya kalau tuh. Berzina, bisa aja orang sembahyang berzina, sembahyang karena nafsu itu misteri. Kalau kita minta tolong kepada Allah bisa kembali lagi, maka kita betul-betul tolong bana ulun ya Allah, jangan kembali lagi kepada perbuatan maksiat yang satu ini. Karena Imam Ghazali sampai berbicara, idza qamat zakar amiyat basar. Itu Imam Ghazali. Kalau diterjemahkan secara diterjemahkan dengan bahasa, dibingkai dengan bahasa, itu apabila nafsu melonjak
akal pikiran kepintaran hilang. Itu bahasa tapi kalau diterjemahkan secara letterlah, dibaca seadanya, terjemahan seadanya, minta maaf, ini terjemahan seadanya. Apabila kemaluan kita berdiri, nafsu birahi naik, berdiri ini hilang akal. Nah, pada saat itulah kita minta kepada Allah. Jihadun nafsi, jihad nafsu kita dulu, yang di sekitar nafsu kita dulu nih. Yang nengka itu aja dulu, belum kawa kita, ya malah. Nah, maka kita jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Yang kayak ini aja dulu kita dulu. Sifat lanji masih ada, itu lelakian ya kalau tuh. Nah, melihat bebinan, kalau sudah dia bisa mengendalikan itu, insya Allah kada bakalan selingkuh. Melihat bebinian aja diaturnya, melihat perempuan yang bukan mahramnya kan tetap dosa. Nggak usah ngeles kita, nggak usah yang ngeles. Wah, itu kita melihat keindahan ciptaan Allah, melihat keindahan ciptaan Allah atau karena nafsu ikam. Lebih dominan nafsunya kalau keramput melihat keindahan Allah, keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Banyak selain itu. Memang wanita adalah makhluk halus perasaannya, maksud saya ciptaan Tuhan yang luar biasa keindahannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi gaya tarik untuk laki-laki. Makanya kenapa perempuan disuruh melindungi dirinya dengan jilbab, melindungi dirinya dengan menutup seluruh tubuhnya. Bahkan ada di kelompok kecil, walaupun itu punya dalil juga lah, kelompok kecil sampai bercadar. Yang bercadar jangan disalahkan, karena memang ada dasar hukumnya juga. Yang kada bercadar itu mayoritas ulama kita, auratnya bebina, sampai dijagakan angka itu. Kita sebagai laki-laki, ya kan, tanya aja laki-laki yang normal. Makanya bebinian itu kalau berpakaian, ada yang berjilbab, hebat jilbabnya di atas liput, tapi bajunya di atas buritnya hanyar, sulawarnya kencang, baru celananya kencang. Pasti itu jadi peluang untuk laki-laki berbuat dosa, maksiat mata. Nah, kalau sudah maksiat mata lalu itu apakah jadi musibah bagi laki-laki? Jadi musibah bagi laki-laki yang ketika itu lupa bahwa itu dosa. Jadi dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi namanya dosa, ya tetap aja dosa. Nah, bagi laki-laki yang ingat ketika itu ini dosa, jadi pahalanya. Di mana pahalanya? Pahala menghindar daripada melihat itu. Melihat juga tapi kada dilihat akan. Itu namanya lakal ula wa alaikas saniyah. Kalau kau lihat pertama itu kau tidak ada syir, tidak ada nafsu, maka itu pahala ikam. Pahala apa? Pahala mengendalikan hawa nafsu terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Kalau memperhatikan kanalnya lah, jika jadi biniku nih, nah itu sudah dosa tuh. Itu laki-laki normal. Nah, makanya jadi laki-laki normal itu berpahala. Kalau sudah bisa menjauh seperti itu, insya Allah hal-hal yang besar lebih takut lagi dia. Ingat kalau dulu yang cerita yang pelacur mengajak seseorang menggatar, orang itunya kada tahu, kasihan, menggatar karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, pelacur itu akhirnya tobatnya. Ini orang hanya sekali ini luar biasa takutnya. Aku sudah berpuluh-puluh kali sudah kada ada takutnya sama sekali, bertobat bebinian itu. Itu yang menghalangi kita. Kadang-kadang orang terlalu mudah untuk
memperoleh fasilitas rahmat, dianggapnya mudah untuk mendapatkan rahmat ketenangan dari Allah Ta'ala, lalu hanya diukurnya dengan duit misalnya, kada kawa, mesti dengan berjuang jua ikam, berjuang melawan hawa nafsu kita. Itu harus dilatih, terus dilatih. Kalau kada ngalih, sembahyang malam ngalih, beribadahnya ngalih itu sulit, sholat malamnya sulit ya, mengaji Qur'annya sulit, apalagi serba sulit tadi. Kenapa? Kada mau melatih, begitu-gitu aja. Sementara umur tambah terus, umur 30 tahun masih aja, 40 tahun masih aja, sampai 50 tahun belum merasa bahwa dia bakalan masuk tanah. Kita ini semua sudah bau tanah, lillahi ta'ala, ini bau tanah sudah. Kalau saya 54 nyata bau tanah. Lihat aja, coba ambil sampel, ambil anak yang 17 tahun maju sini, lihatkan tangannya, ini urat yang tua uratnya. Kalau 50 kan uratnya sudah kelihatan. Kalau coba yang muda itu masih licin, kita bau tanah. Kalau yang 70 tahun kelihatan sudah anunya itu, keriputnya, itu menunjukkan bahwa kita bakalan mati. Belum aja lagi lah ingat dengan Tuhan, masih aja lah kayak itu. Jangan tersinggung pian lah, baratan lah. Ini sama-sama aja kita ini hadir di tempat ini supaya dalam rangka kita nak nyaman menghadap Allah Ta'ala, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dosa kita kada ada lagi, nangke apa aja dosa kada, minta ampun maksudnya, mengakui dosa tadi kan selesai. Allah Ta'ala ini maha pengampun, tinggal kita aja lagi memperbaiki diri kita. Nah di sini ujar Nabi, baca Quran, modal ikam takwa, jangan banyak pender. Banyak pender sekadar beramian. Sebab kalau kada banyak pender yang beramian tadi, sekadar beramian untuk menghibur hati. Sebab amun kada bisa ketawa, orang pulang sakit hatinya, jantungnya pulang rusak, pecah pembuluh darah, lakas mati juga. Dibawa gembira, jadi asyik dengan orang. Bisakah kita gembira dengan teman kita kalau jelek hati kita samanya? Maka kita harus perbaiki lagi batin kita dengan kawalku ini baik, aku jahat. Itu aja. Inya dosanya kulihat di depan mataku, tapi dosaku lebih banyak lagi karena aku ini belum tentu bertobat. Kalau orang lain wajib kita menyangka dia sudah bertobat. Tetap baik terus kita. Nah lalu nafsu tadi dilawan. Makanya sembahyang subuh itu sulitkah? Kada, memang sulit. Tantangannya memang paling ganal pahalanya. Kenapa? Sulit ketika kita guring. Lebih sulit lagi bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena rata-rata kita ini kan masih sehat aja, guring sungsung, guring jam 10 malam, tidur jam 10 malam, jelas bisa bangun jam 3 atau jam 4. Inya kada mau, jam 7 bangunnya. Kenapa? Nafsunya kada mengikuti. Dan kenapa nafsunya tidak bisa dikendalikannya? Dia tidak termotivasi. Kenapa dia tidak termotivasi? Karena ilmu agamanya tipis, karena pengetahuan agamanya tipis. Mana bisa termotivasi? Padahal gampang kalau tuh bangun. Cuma nafsu kita, motivasi kada ada. Kenapa kada ada motivasi? Tidak ada motivasi karena ilmu agama kada ada. Ilmu agamanya tipis. Sanonohan belajar ilmu agama, lain yang dipelajari, yang gasan takabur bertinggi-tinggian. Ada kita untuk supaya bagaimana kita menghadap Allah Ta'ala, tadarru' wa khufiyah, merasa rendah, merasa berdosa. Bangun tengah malam disuruh kita di waktu-waktu sahur itu mengakui. Makanya disuruh kita beristighfar di waktu sahur, mengakui diri kita. Walaupun kita sudah beribu kali minta ampun, bagus aja terus kita minta ampun supaya hati kita tenang, supaya rezeki dibukakan Allah Ta'ala. Kada lagi kalau menghadap duit kita, rezeki kita yang sempit tuh, kada lagi kalau menjadikan kita sakit hati karena kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Begawi jangan ditinggalkan,
Kalau pangkena bangun tengah malam ampih begawe. Jangan miskin orang Islam, mesti banyak duit orang Islam. Supaya kau bangun masjid, supaya kau bawa umrah, supaya kau makan yang nyaman juga kayak orang, bukan berlebihan, ya kan tuh. Nah, tobat supaya bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Lalu disuruh bangun subuh. Jam berapa di situ subuh? Subuh jam 49. Nah, masih ada waktu. Jam setengah 5. Jam setengah 5 itu kan subuh, jam 49 azan. Nah, masih ada 19 menit, 20 menit mengakui. Ya Allah, ampuni. Orang tuh kan kadadaan itu waktu itu. Jarang ada. Kalau malu di masjid, di rumah dulu. Rumah dekat masjid. Nah, akui. Merasa buruk banar, masa berdosa banarna menghadap Allah. Hanya beristighfar, minta ampun. Ya Allah, minta ampun ulun. Nah, karena kita lain wali, kita masih orang pemula ini, kayak apa? Minta aja dengan Allah Ta'ala. Ya kalau minta, ya Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, minta kan supaya ada juga supan kita nih. Jangan kada tahu supan langsung minta aja nyerodok. Dulu beristighfar kah? Mengakui ulun ini banyak banar salah, ya Allah, dosa ulun, ya Allah, hina banar. Supan bahasa Bugis kah, bahasa Banjar kah, bahasa Butun kah, situ bepandir lawan Allah Ta'ala. Cuman jangan nyaring-nyaring karena didengar bini supan. Ya Allah, ulun ini, ya Allah, banyak banar dosa ulun. Dosa berzina, dosa minum minuman keras, macam-macam dosa ulun ini. Iya, ulun masih aja merasa lebih hebat daripada orang. Ya Allah, itu juga jelek banar, itu lebih jelek lagi, itu sifat sombong, merasa hebat daripada orang lain. Ampuni dosa ulun. Ini nangis karena di hadapan Allah Ta'ala sana. Kalau usah di sini gin. Nah, terserah kayak apa. Pokoknya kita merasa hina. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Jangan kada, ya Allah, ampuni dosa ulun. Hanyar dosa bini ulun, ya Allah, dosa anak ulun. Tapi begitu nyambat dosa bininya, ditambahinya di dalam hatinya, ini minta maaf lah, dosa bini ulun yang bangsat itu. Inya muar banar melihat bininya, hari-hari mencelengi inya. Ditambahinya bangsat, didoakannya bininya mudah lakas mati. Pengalaman kayak itu tahu juga. Pokoknya kalau batin kita bagus, kada lagi menyambati bangsat, kada lagi mendoakan mati. Nah, mudahan jadi baik. Anak ulun yang ini, yang satu, yang dua, ulun ampuni kesalahannya ya Allah. Karena Nabi engkau menyatakan, engkau ya Allah akan meridoi anak ulun kecuali orang tuanya meridoi. Nah, oleh karena itu ulun ridoi anak ulun tu atas kesalahannya. Kita doakan berhikmat. Hanyar minta ya Allah. Setumat lagi tanggal 1 duit belum ada. Maka yang ampun sewa rumah lewat tanggal 1, lewat tanggal 3 mahamuk sudah. Diancam-ancamnya, kalau bisa cari rumah sewaan lain. Ya Allah, acan habis, baras habis, ya Allah. Nah, minta ya Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala. Sok bagawe manakah sarahnya. Makanya jangan miskin, minta istighfar di waktu sahur. Masuk waktunya 19 menit aja. Kan usah jam, kecuali pian yang memang sudah biasa kan, alhamdulillah. Jam 2, jam 3 itu bubuhan wali-wali. Kita ini bubuhan waluh kan, yang ya jam-jam 4 lah bangun, jam setengah 4 lah ready sudah. Kan kada mengganggu guring kita, itu jelas benar. Tidak mengganggu istirahat kita, kecuali pian guring jam 3 mau kada mau. Dan memang kada ada kegiatan begawi besok kan aman aja. Kayak ulun kan sudah hampir pensiun juga ya. Kalau tuh pensiun, kalau sudah 58 ukuran pegawai negeri kan pensiun. Kalau dosen kan 65, profesor berapa 70 kah? Kelawasan kalau bisa 50 60 ampihan sudah tinggal menghadap Allah Ta'ala. Duit yang ada aja lagi dihabiskan.
Kalau bisa diupayakan harta kita itu jangan terlalu banyak disisa di dunia. Banyak lain harta kita kelihatannya. Rumah Sidin aja nilainya 30 M. Mobilnya, umurnya sedikit aja lagi. Ya. Banyak yang ditinggalnya di dunia daripada dibawanya ke akhirat. Sayang, jangan sayang. Tapi anak kan sudah dibagi semua. Nah, ini Ikam rumah 1. Nah, rumah 1. Nah, ini harta kakak. Ini yang sugih-sugih maaturakan. Nah, maaturakan orang sugih. Dilajari orang sugih ini. Siapa tahu orang sugihnya peneng tapi paham, dilajari. Nah, duit Ikam beratus miliar. Nah, ini anak ninak Ikam 5 miliar. Tahan kalau 5 miliar itu kalau ini 5 miliar mobil 1. Nah, ini gasan Ikam dengan laki Ikam. Nah, ini Ikam anaknya itu habis, masih ada duitnya 50 miliar gasan Sidin. Masih ada. Itu lain duit, itu memang duit Sidin di dunia. Kalau mati kada terbawa. Nang apa caranya? Bariakan berataan. Oh, ini pondok pesantren Guru Padlan perlu duit. Nah, ini guru pondok pian berapa sampai tuntung gedungnya? 4 M. Nah, ini ambil 4 M. Bib Muhammad, nah ini ambil 4. Masjid Al-Aqrab, apa yang diperlukan sampai masjid itu nyaman dilihat orang? Kira-kira panggil ahlinya, bari tempo seminggu, jangan seminggu, sehari ahlinya tahu sudah menghitung yang mana-mana perlu. Ya 2 M, nah ini ambil 2 M, masih banyak lagi. Hanya sisai umurku 10 tahun lagi. Umurku ini kira-kira para kai mati sudah, umur Sidin sudah 65. Hitung-hitung taruhlah 5 tahun. Cukup aja kalau se-M andaki 5 tahun itu. Ya kalau tuh, nah biar aja se-M mau aku. Karena kalau aku mati ada sisanya, ini jadi waris anaknya kan. Jadi waris anaknya. Kayak ini aja sudah, duitku yang 1 M nih ku titip, ku barikan lawan Ikam dengan anaknya nih. Dengan anaknya nih dikelola dengan baik lah. Aku duitku M ku titipkan lawan Ikam, ku barikan dengan Ikam, kayak itu aja sudah 200 anaknya belima. Nah 200 cuma itu duit Ikam ku bariakan, cuma ongkos hidupku Ikam aja sudah tinggal mati. Itu persiapan mati. Jangan dunia terus, bila lagi matinya diperhatikan. Itu kisahnya. Pandiran ulun aja belum menggawi lagi kayak itu. Masih pontang-panting mencari rumah itu ini. Akhirat perlu diperhatikan. Jangan dunia terus. Kalau dunia terus, man tola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa panjang angan-angannya, jahat karena gawiannya. Nah, laku kita melawani hawa nafsu tadi. Modalnya di ilmu. Memang berat melawani hawa nafsu ini. Berat benar, berat. Makanya Nabi menyebut jihadul akbar, jihad yang paling besar, melawani hawa nafsu. Lalu kayak apa caranya? Lalu kita ada namanya taufik Allah Ta'ala. Ada taufik Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala yang berupa bantuan kekuatan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu begitu kita bisa menggawi, lalu kita kada sombong. Allah Ta'ala juga menolongi aku kawa beribadah ni aku jadi orang baik, Allah Ta'ala juga menolongi. Tapi kita tidak disuruh berpangku tangan. Jangan mantang-mantang Allah Ta'ala menolongi lalu terserah Allah Ta'ala. Itu ngarannya bungul. Karena kita diberi tangan supaya ada memungsikan tangan ini. Makanya tangan ini luar biasa. Ya kalau bisa jadi garpu, bisa jadi sendok, apa aja nih. Tangan ini kalau bisa main karate, bisa itu. Manfaatnya tangan ini. Bahkan dikatakan yadun adalah kekuasaan, diartikan dengan secara menyeluruh tangan. Tuhan, masa kita berpangku tangan? Tapi jangan merasa Ikam hebat. Tuhan semuanya menolongi. Diberi otak luar biasa, kecepatan otak itu kayak apa komputer ketika KPU pusat bikin kotak suara, jumlah suara masuk puluhan juta cerek sekaligus. Kecepatannya otak lebih daripada komputer itu. Hebat.
Nah, berarti digunakan itu otak tadi, tapi otak yang diatur oleh agama. Jangan agama diatur oleh otak kita. Makanya agama kita menyuruh memberdayakan otak tadi. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal, tidak beragama kalau orang tidak memberdayakan akalnya. Tapi perlu diketahui akal ini akan jadi buta. Terang kan, akal ini tetap jadi buta kalau tidak ada agama. Kenapa? Akal ini diibaratkan mata, agama itu lampu. Kalau lampu tidak ada, gelap gulita, sama orang itu buta walaupun matanya melek. Nah, makanya dihindarilah. Lalu agama kita bagaimana supaya orang itu jangan bersifat sekuler, jangan liberal. Disuruhlah kita menerangi, memberdayakan otak kita itu supaya jangan terpisah daripada bimbingan agama kita. Lalu disuruh banyak berzikir, disuruh banyak bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Parak sudah isa. Pak Pere minta maaf, pian ambilkan saya ini nah di mobil di belakang tuh ada di mobil di belakang ada salawat kepada Nabi, salawat singkat Sallallahu ala Muhammad. Itu untuk menerangkan hati kita. Membaca salawat salawat itu jadi guru bagi orang yang tidak dapat guru mursyid, guru yang membimbing kita lahir batin menuju Allah. Perbanyaki baca salawat. Kada ada tandingnya itu salawat. Ada salawat yang paling pendek, namanya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca aja banyaki. Kalau 700 masuk sudah. 700 itu seperti guru sudah, artinya akan terbimbing batin kita, kada bakalan ikut-ikut otak kita kepada ajaran-ajaran yang kada benar. Barang siapa membaca salawat 1000, maka diharamkan kulitnya disentuh api neraka 1000. Barang siapa membaca salawat 500, maka tidak bakalan pakir seumur hidup. Pakir aja kada, apalagi miskin, kada mungkin. Pakir yang paling parah miskinnya kada bakalan disentuh kepakiran seumur hidup kalau dia mengamalkan membaca salawat. Yang mana salawatnya terserah pian aja, terserah pian. Bagi 3 Pak Bire, 3 itu ya, dibaca kapan aja. Ini jadi salawat ini diletakkan di mana yang kira-kira nyaman pian melihatnya. Kada sempat membaca, melihat tulisannya itu sudah menyenangkan hati kita, supaya hati kita teduh. Ada sallallahu ala Muhammad diandak, dilihat itu, nah diandak. Ulun melalui Guru Udin sudah kami mencetak 25.000. Insya Allah mungkin mudah-mudahan kawa tercapai sampai 100.000. Terus akan dibikinkan nanti untuk di mobil yang bentuknya ada hurufnya yang lebih mudah dibaca insya Allah. Nah digana karena dibagi lagi ke masjid, karena dibagikan lagi. Ini kada sekali ini aja kami bagi terus supaya orang semua cinta dengan Nabi kita sebagai umatnya. Nabi ini yang bakalan membela pian berataan di akhirat tuh, nama yang tercantum tuh itu maksudnya Nabi Muhammad, Rasul kita.
Masjid ini kadada kalau kadada nabi kita, pian kada bisa sembahyang kalau kadada nabi kita, akhlak pian kada jadi akhlak bagus kalau kadada nabi kita. Dan itu kena membela kita di akhirat. Orang semua lari takut, ndak berani. Yang bisa membela kita satu aja nabi kita. Ini yang bakalan kita lihat kena di akhirat. Karena kita sering menyebut nama sidin, ada rindu di batin, nyaman mencari nabi, pinandu dengan nabi. Idza qila laka ma taqulu fi hadzal rajuli bu'itsa fikum wa fi khalqi ajma'in, apabila orang tanya kepada kamu, itu kan di Quran, siapa laki-laki yang dihigai kami ini, kita hari-hari menyebut nama sidin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, baca 1000 kali diharamkan, baca 700 kali jadi guru, baca 500 kali kada miskin seumur hidup. Yang mana jar dibaca? Baca 1000 kali dapat semuanya. Nah, baca selawat, pasang di rumah, di mobil. Anak di mobil silahkan, cuma karena kami anak manuakan di mobil kurang lebih besarnya kayak ini nah ganal kayak ini nah, kan dipasang di mobil, tapi adanya supaya bahwa kita, tapi itu bukan untuk untuk frontal mengganggu penganut agama lain. Kada, nabi itu santun dengan orang berbeda agama supaya kita lebih teduh dengan orang lain, mau menerima perbedaan. Ya kalau tuh lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamaku, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku, masing-masing kita berjalan, jangan saling menipu, kita saling baik, batin bagus sih, selamat tuh. Nah itu aja, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Belum maju lagi nih, nah mudah-mudahan nih bisa selesai membacanya minggu depan. Ini aja yang dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kami tinggal lagi siapa tahu kena awan jamaah lain. Ini kadada Muhammadiyah, kadada gerakan NU atau Persis atau Wahabi lah kadada nih untuk atau memerangi kelompok-kelompok ekstrim kadada. Ini semata-mata supaya umat Nabi Muhammad semua masuk surga, sayang dengan nabinya. Wahabi kah, Persis kah, Muhammadiyah kah, NU kah, itu nabinya Nabi Muhammad semua, supaya kita mengajarkan supaya beradab dengan Nabi, supaya ingat dengan Nabi, mengenang kebaikan Nabi, lalu kita tulis ngarannya, bukan menyembah nama Nabi, supaya oh nih Nabi ada di dalam batinku, Nabi Muhammad nabiku, lalu banyak baca selawat. Kalau orang banyak baca selawat, inya cinta dengan Nabi. Kalau dia cinta Nabi, Nabi itu sembahyang kada? Sembahyang, oh berartinya sembahyang Nabi baik hati, oh berartinya baik hati, oh nya Nabi itu segalanya yang baik-baik dari Nabi. Lalu kita mau Nabi itu ada ndak selain Tuhan, selain ada ndak hatinya syirik selain daripada kada aja. Nah berarti kayak itu juga dengan Nabi ini supaya meningkatkan kualitas iman kita. Kertas saja umat jar kertas tuh bisanya kayak itu, memang itu memotivasi kertasnya, memulai dari itu. Nah melihat kertas keingatan, minimal dengan ada kertas hijau itu kita hendak mencelengi babinian kada jadi berdosa takutan, kan cukup aja itu salah satu yang paling kecil tuh. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Minta maaf kalau ada dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang baik, yang tidak berkenan, minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum jama'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.